Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan belajar tafsir kita, yaitu membaca tafsir Al-Misbahul Munir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang ayat yang berbunyi ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun masih ada tertinggal sedikit mengenai ibadah ya. Penjelasan tentang ibadah di ayat tersebut, yaitu berkenaan dengan ini ada al-irsyadu ila al-ibadati inda dzikri sadri. Jadi di ayat tersebut itu mengandung bimbingan agar kita ini beribadah ya. Bimbingan untuk kita beribadah kepada Allah ketika kita dalam keadaan mengalami sempit dada, atau dada kita, jiwa kita ya merasa sumpek, merasa sempit ya, dilanda kesempitan perasaan. Nah, itu justru ayat tersebut memberi bimbingan kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dijelaskan wa arsadahu ila al-qiyami bil ibadati fi awqatin tadiku sodruhu min takdzibil mukhalifin. Ya, ini ayat ini menunjukkan bimbingannya Allah ya kepada Rasulullah SAW agar melaksanakan ibadah pada waktu-waktu atau pada saat-saat ya jiwanya, dada beliau merasa sempit ya, karena didustakan oleh orang-orang yang menentang beliau, orang-orang yang mengambil jalan yang berbeda dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu maksudnya adalah orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik yang mereka mencoba melawan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Haitsu yaqulu, di mana ketika itu Allah SWT berfirman ya di dalam ayat ini, surat An-Nahl ayat 97 hingga 99. Di situ Allah berfirman ya, walaqad na'lamu, dan sungguh kami tahu, kata Allah, annaka yadiku sadruka, bahwasanya kamu itu wahai Muhammad, yadiku merasa sempit, sodruka dadamu, dadamu sempit, dadamu sesak, jiwamu sumpek, bima yakulun, dikarenakan omongan-omongan mereka, dikarenakan ocehan-ocehan ya ini olokan-olokan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang mengatakan sesuatu hal yang tidak menyenangkan untuk didengar oleh telinga dan membuat hati sumpek, membuat jiwa gundah gulana, sedih dan lain sebagainya. Maka Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika, oleh karena itu kalau dada sempit seperti itu maka bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini kita bisa melihat ini menjadi juga tuntunan untuk kita semua, bahwa kalau kita dilanda kesempitan dada kita, merasa sumpek jiwa kita, kok perasaan tidak enak ini di hati dan sebagainya, semacam tidak tenang, tidak tentram jiwa ini, maka apa? Di ayat ini Allah memberi tuntunan kepada nabinya dan tentu saja kepada kita juga untuk bertasbih ya, bertasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah ya, memahasucikan Allah ya, dan memuji kepada Allah,
banyak bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kita memuji kepada Allah dengan bertasbih subhanallah 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 atau alhamdulillah 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 begitu. Ya, ada mensucikan Allah dengan mensucikan Allah bahwa Allah itu tidak memiliki kekurangan, ya. Allah Maha Kaya dan Allah itu Maha terpuji. Kita puji alhamdulillah alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, masih banyak ternyata ya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri, sehingga kita tidak perlu bersedih, tidak perlu sumpek karena sebenarnya terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Kemudian apa? Wa kun minas sajidin, dan jadilah termasuk orang-orang yang bersujudnya. Jadi selain kita bertasbih dan bertahmid, kita banyak sujud ya banyak sujud, banyak sholat ya, banyak sholat ya. Lewat apa sujud ya? Sholat ya, sholat sunat, sholat sunat mutlak dan sebagainya. Disitulah kita mohon kepada Allah, karena di sholat itu kan wasta'inu bisabri wassalah. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Mengapa jiwa ini kok sumpek? Mengapa dada kita ini kok sempit? Nah, kita minta solusi kepada Allah lewat sholat. Nah, di sujud terakhir itu, ya, dalam sujud kita berdoa kepada Allah SWT, minta apa saja kepada Allah Ta'ala untuk keluar dari masalah, dari kesumpekan jiwa dan sebagainya ya. Kemudian apalagi dilanjutkan di ayat berikutnya, wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu keyakinan, sesuatu yang sangat meyakinkan. Ada yang menerjemahkan yakin itu ya mendatangkan, sampai kita datang perasaan yang yakin, atau yakin itu adalah kematian, sampai mati kita beribadah kepada Allah ya, sampai mati terus menerus kita beribadah kepada Allah ya. Itu untuk menghilangkan sumpek. Itu petunjuk dari surat Al-Fatihah dan surat An-Nahl ayat 98-99 ini. Kemudian itu ya sisa daripada penjelasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya kita berpindah ya. Mohon maaf ini kemarin terlewatkan ya, enggak apa-apa. Masih ada kesempatan untuk kita bisa menambahkan terus menerus. Kemudian kita sampailah pada ayat ya, ihdinas siratal mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqimah ya. Jadi ihdina, tunjukilah kami atau berilah kami petunjuk, berilah kami hidayah, as-sirata, jalan, al-mustaqima, yang lurus ya. Jadi di ayat ini ya, ini di dalam tafsir ini nanti akan dijelaskan bahwa di sini ada tiga paling kurang ada tiga unsur ya, tiga unsur atau tiga hal yang menjadi titik tekan di ayat ini. Yang pertama adalah kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi ini adalah kalimat doa ya. Kita minta kepada Allah diberikan hidayah atau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini ibaratnya kita ini ya, dengan kekurangan kita, dengan keterbatasan kita, dengan kelemahan kita ini ya, kadang lupa ya, dan sebagainya, punya kelemahan, tidak kuat dan sebagainya, kadang sakit. Nah, ini semua kita butuh yang mana petunjuk Allah Taala. Nah, di ayat ini berdasarkan urutan ayat ya, urutan ayat ini sudah menunjukkan ada namanya etika berdoa di sini. Salah satunya ada menunjukkan ada namanya etika doa di sini. Akan dijelaskan nanti ya. Kemudian yang kedua makna hidayah itu sendiri. Apa yang dimaksud hidayah? Berikan hidayah kepada kami, petunjuk ya, berikan petunjuk. Petunjuk yang dimaksud itu apa? Kemudian yang ketiga adalah siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi minimal tiga hal itu yang akan disinggung oleh penafsir ini berkenaan dengan tafsir ihdinas siratal mustaqim ini. Nah, yang pertama, ini yang saya katakan tadi, yaitu sirru takhirid doa ba'dal hamdi wal wasfi. Nah, di sini di ayat ini ada rahasia,
ada rahasia sir. Nanti sir itu artinya rahasia. Ya, kalau kita pernah mendengar kata-kata nikah siri, artinya nikah secara rahasia-rahasia, sembunyi-sembunyi, ya. Kenapa? Karena mungkin belum mau diiklankan secara meluas. Biasanya hanya pihak mempelai berdua sama mertua masing-masing, belum diumumkan kepada masyarakat, namanya nikah sir, ya. Sir artinya rahasia. Nah, di ayat ini ada sir atau rahasia mengakhirkan doa, takhirud doa. Ya. Doa apa ya? Doa ihdinas shiratal mustaqim ini, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu diletaknya itu setelah diletakkan akhir ba'dal hamdi, setelah kita memuji Allah di ayat-ayat sebelumnya, mulai dari alhamdulillahirabbil alamin wal wasfi, serta pensifatan kepada Allah yaitu Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya, Maliki Yaumiddin dan seterusnya, itu al-wasf. Itu kita mensifati Allah Subhanahu wa taala. Nah, doanya setelah kita memuji Allah, kemudian setelah memberikan sifat-sifat, mengucapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baru kita berdoa di ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Nah, begitu maksudnya, ya. Ini yang pertama, ya. Ya, lama taqaddama as-sana, ya. Ketika sudah didahulukan pujian, sanjungan, ya, alal mas'ul, kepada zat yang dimintai, maksudnya kepada Allah yang maha kaya memang, yang kita minta kepadanya, ya. Tabaraka, yang maha suci, wa ta'ala, dan yang maha tinggi, ya. Kemudian nasaba yunasibu, maka sangat cocok ayu akibah untuk kalau kemudian pujian tersebut, sanjungan tersebut kepada Tuhan itu, kepada Allah itu, kemudian diikuti, ya, yu'aqaba, diikuti bisuali, dengan permohonan, dengan permintaan kita kepadanya, kepada Allah, ya. Kama qala, sebagaimana Allah sendiri juga berfirman ketika Allah, ya, pada tafsir yang lalu-lalu sudah kita jelaskan. Di sana Allah ada berkenaan dengan Al-Fatihah ini yang disebut dengan as-shalah. Nah, itu Allah membagi setiap ayat itu, Allah jawab setiap ayat di surat Al-Fatihah ini kita ucapkan, Allah memberikan jawabannya kepada setiap ayat itu, ya. Oleh karena itu sangat aneh kalau kita ini kemudian sholat kepada Allah, baca Al-Fatihah kok kayak enggak ada yang dibaca, kok cepat sekali. Padahal Allah menjawab doa-doa kita lewat surat Al-Fatihah itu sendiri kan isinya kan doa, isinya menghadap kepada Allah. Itu adalah komunikasi kita, itu adalah dialog kita kepada Allah, dan Allah jawab semua ayat-ayat yang kita ucapkan itu, ya, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh kalau kita sholat kemudian kok terburu-buru, tidak ada tumaknina, tidak khusyuk, seolah-olah kita tidak terjadi dialog, tidak terjadi audiensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ulang bahwa Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, ya. Ini sudah yang lalu sudah kita sama-sama sudah kaji. Bagi yang baru mendengar di video ini, silakan diulang di video-video yang sebelumnya di channel ini juga, ya. Fanisfuha, kata Allah, maka separuh daripada Al-Fatihah itu adalah li untukku. Wanisfuha li abdi, dan separuhnya lagi adalah untuk hambaku. Yang untuk hambaku itu apa? Ya, permintaan hamba kepada Allah. Maka Allah lanjutkan di hadis qudsi ini, wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang ia minta, ya. Kan dia minta ihdinas siratal mustaqim, maka Allah berjanji, iya, untuk hambaku apa yang ia minta, ya aku akan beri, maksudnya begitu. Aku akan beri, aku akan kabulkan permintaannya, ya. Nah, ini berkenaan dengan ayat ini yang mengandung doa ini, ya. Wa hadza akmalu akhwalis sa'il, ya. Ya, ini oleh penafsir dikatakan oleh Ibnu Katsir, dan ini adalah kondisi yang paling sempurna bagi orang yang meminta kepada Allah, ya, yang berdoa kepada Allah, yang memohon kepada Allah. Apa? Ya, ini sangat sempurna kondisinya, apa? Yaitu maksudnya sangat pantas gitu, ya. Ayyam daha mas'ulahu, yaitu hendaklah dia itu memuji kepada Allah
ya, sumayas alu hajatahu, kemudian baru dia minta kebutuhannya, minta apa saja yang menjadi hajatnya. Wa hajata ikhwanihil mu'minin, dan memintakan juga kepada saudara-saudaranya yang beriman, karena dia berdoa di situ berjamaah. Maka pertama menunjukkan sholat itu ya harus berjamaah. Kemudian yang kedua ya doa itu jangan untuk diri sendiri, termasuk juga untuk orang-orang lain yang beriman. Ya, untuk yang sesama mukmin, sesama muslim kita doakan. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah kondisi yang paling bagus bahwa seorang hamba itu kalau berdoa kepada Allah, ya pertama harus memuji Allah dulu, ya, memuji Allah dulu, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya, baru minta apa yang menjadi kebutuhannya. Baru minta kepada Allah tentang apa saja yang menjadi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang beriman, biqaulihi, dengan ucapannya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang lurus, ya. Ya, ini ya. Kemudian kenapa li'annahu? Karena kalau dia berdoa itu urutannya seperti itu, memuji Allah dulu, kemudian dia berdoa minta kepada Allah apa yang menjadi kebutuhannya, itu adalah anjahu lil hajah. Itu akan lebih sukses untuk tercapainya kebutuhan apa yang diminta Allah, itu akan dikabulkan. Wa anja'u, ya, wa anja'u lil ijabah, lebih dikabulkan, lebih berpeluang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita doanya pakai etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita seperti manusia begini, minta kepada orang tua, ya, kalau anak-anak minta kepada orang tuanya, minta uang, minta sangu, minta uang jajan, itu pasti ya ngusuk-ngusuk kakinya dulu, mijet-mijet tangannya dulu, atau membantu apa yang menjadi pekerjaannya orang tua, baru minta, atau muji-muji, ya. Nah, seperti itu, ya. Kalau kita minta kepada orang lain juga kita harus, ya, kita sampaikan kita puji-puji dulu orang tersebut, ya. Walihada arsadallahu ilaihi, ya. Oleh karena itu Allah membimbing kita untuk kepada hal tersebut, kepada hambanya, untuk cara berdoanya itu seperti itu. Harus apa? Harus memuji Allah dulu baru minta, ya. Li'annahu al-akmalu, karena berdoa yang seperti itu itulah yang sempurna, itulah yang baik, itulah yang bagus, nah, seperti itu. Artinya cara berdoa kita itu etis begitu, ya, etis, ya, ada tata keramanya. Jadi berdoa pun ada tata keramanya, berdoa pun ada etikanya, begitu. Wa qad yakunu as-su'alu bil ikhbari an halis sa'ili wa ikhtiyajihi. Kadang-kadang, ya, kadang-kadang permohonan itu adanya itu dengan cara apa? Menyampaikan tentang kondisi siapa yang memohon, orang yang memohon itu. Si pemohon itu menyampaikan kondisi dirinya dan kebutuhannya, wa ikhtiyajihi, dan kebutuhannya apa? Disampaikan kondisinya. Kondisinya sangat membutuhkan, kondisinya sangat memang memerlukan, kemudian apa yang diperlukan baru disampaikan. Nah, ada semacam semacam menghibah-hibah lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Musa alaihissalam, sebagaimana Nabi Musa itu juga pernah berdoa, ya, pernah berdoa kepada Allah. Bunyinya begini, Rabbi, yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, lima anzalta, Nabi Musa, ya, kepada apa yang engkau turunkan ilayah kepadaku, ya, min khairin, yaitu kebaikan, maksudnya adalah makanan, fakirun, saya ini sangat membutuhkan. Jadi fakir itu artinya orang yang sangat butuh kepada apa yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang diturunkan oleh Allah, ya. Seperti itu, surat Al-Qasas ayat 24, ya, 24, ya. Kemudian apalagi waqad yaqaddamuhu ma'adzalika wasful mas'uli ka qaulihi dhinnun, ya. Kadang-kadang berdoa itu juga disertai dengan gambaran orang yang mensifati, dengan cara mensifati yang diminta, menyebut-nyebut kemuliaan yang dimintai, yaitu Allah,
Kaqulihi Dhinnun, seperti ucapannya atau doanya Dhunnun. Dhunnun itu Nabi Yunus ya. Nun itu kan ikan nun. Ikan nun itu adalah ikan paus ya. Adalah ikan paus yang menelan atau ikan hiu atau ikan apa ya, semacam itulah ikan yang besar di laut yang pernah menelan Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus itu yang ditelan ikan itu disebut Dhinnun atau Dhunnun. Dhunnun ya, itu doanya ketika di dalam perut ikan, berada di dalam ya situasi yang sangat menderita ya, ibaratnya begitu, karena dia melarikan diri dari tugas kenabiannya untuk dakwah, kemudian dihukum oleh Allah. Ternyata apa? Diceburkan ke dalam laut lewat macam-macam asbab, maka dia ditelan ikan. Maka kondisinya ketika itu di dalam perut ikan apa? Yaitu pertama, berada di dalam gelapnya perut ikan, dua, berada di dalam gelapnya dasar laut, dan kemudian tiga, berada di dalam gelapnya malam ya. Keempat ya, gelapnya pikiran ya, gelapnya hati ya, gelap pikiran, gelap hati, dan gelap mata. Ketika itu orang di dalam perut ya, berada di dalam gelap yang berlapis-lapis ya. Dapat dibayangkan kayak apa itu ya. Tinggal matinya saja, tapi Allah kasih izin hidup. Maka di situ dia berdoa ya, la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah ya. Jadi ini Nabi Yunus itu menyebut sifat ketuhanan Allah, yaitu ketuhanan Allah, kemahabesaran Allah, dipuji-puji Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, ini sesungguhnya aku ini kuntu adalah aku minadz-dzalimin, termasuk orang-orang yang zalim, sudah menganiaya diri sendiri, maka Engkau hukum kami seperti ini, sampai seperti ini harus ditelan ikan. Kira-kira itulah, jadi dapat dibayangkan situasi kejiwaan daripada mental daripada Nabi Yunus ketika ditelan ikan di dalam perut ikan seperti itu. Ini surat Al-Anbiya ayat 87 ya. Wa qad yakunu bi mujarradi sana'i 'alal mas'uli ka qouli syair ya. Kadang-kadang juga doa itu hanya semata-mata hanya pujian kepada Tuhan yang diminta, kepada Tuhan yang dimintai. Nah, ka qouli syair, seperti perkataan seorang syair ya. Ini silakan kalau salah dibetulkan ini, karena bahasa syair ini agak susah juga ya. A'adzkuru hajati, apakah aku harus menyebutkan kebutuhanku, hajatku? Am qad kafani hayauka, ataukah memang sudah cukup bagiku rasa malumu? Inna simataka al-hayau, karena sifatmu itu adalah pemalu, wahai Tuhan. Idza asna alaika al-mar'u yauman, ketika ada seseorang yang suatu hari memuji kepadamu, kafahu min ta'arrudihi asana'u, maka cukup baginya dia memuji Allah itu yang dia sampaikan kepada Allah. Nah, jadi ini kadang-kadang cukup hanya memuji Allah SWT, maka Allah beri dengan ya kita membaca alhamdulillah astagfirullah gitu saja juga Allah sudah langsung beri ya. Kayak seperti Dhunnun ini kan tidak ada permintaannya, yang ada isinya adalah pujian kepada Allah saja. Subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin, la ilaha illa anta. Di sini tidak ada permohonan, tapi Allah ngerti maksudnya ini menderita. Kemudian Allah kabulkan, akhirnya Dhunnun dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan nun itu ya. Kemudian yang kedua adalah makna al-hidayah. Tadi masih berkenaan dengan doa, salah satu item yaitu doa. Item yang kedua adalah makna al-hidayah. Arti hidayah itu sendiri apa ya? Al-hidayatu hahuna al-irsyadu wat taufik. Oleh penafsir ini, yang dimaksud hidayah itu di sini adalah al-irsyad, arahan wat taufik, dan bimbingan ya. Arahan Allah dan bimbingan Allah. Jadi yang disebut hidayah adalah kalau kita dapat bimbingan Allah, dapat diarahkan oleh Allah kepada yang baik, diarahkan kepada yang benar, diarahkan dan dibimbing kepada tempat atau hal yang menyelamatkan kita, yang membahagiakan kita, itulah disebut hidayahnya.
wa qad ta'adda al-hidayatu binafsiha, ya. Dan kadang-kadang hidayah atau fiil daripada ihdi itu sifatnya itu bentuknya itu adalah muta'addi, ta'adda, muta'addi. Fiil yang muta'addi itu artinya yang tidak membutuhkan objeknya, yang membutuhkan objek, yang membutuhkan objek. Tetapi binafsiha, dia berdiri sendiri, maksudnya berdiri sendiri binafsiha tanpa diikuti oleh kata sambung atau kata penghubung, misalnya ila atau li, ya, itu, ya. Kama huna, sebagaimana di sini disebutkan di dalam Al-Fatihah itu, yaitu ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan kepada jalan yang lurus. Di sini tidak pakai ihdina ila sirati, tapi ihdina langsung asirat. Ihdina ini binafsiha, ya, dia sendiri tanpa ada kata sambung ila. Maksudnya begitu. Ini secara ilmu nahwu, ya. Nah, ini ilmu nahwu seperti itu. Fatadammanu, kalau susunannya itu muta'addi binafsiha, maka itu fatadammanu makna alhimna. Itu mengandung arti alhimnya, ya Allah berikan ilham kepada kami. Diberikan ilham, itu intuisi, ya, untuk kemudian memilih, menemukan yang baik, menemukan yang menyelamatkan, menemukan yang benar. Awafikna, atau bimbing kami, bimbing ke arah yang benar, bimbing ke arah yang membahagiakan, bimbing ke arah yang benar, bimbing ke arah yang menyelamatkan. Awirzukna, atau beri rezeki kepada kami. Bentuknya adalah rezeki apa saja, ya. Rezeki ilmu, rezeki kesehatan dan sebagainya, rezeki petunjuk, ya, rezeki arah yang benar. Au a'tina, atau beri kepada kami, ya, beri kepada kami jalan yang lurus, beri rezeki kami jalan yang lurus, begitu, ya. Wah, misalnya di ayat ini surat Al-Balad ayat 10, wahadainahu an-najdain, ya. Di sini muta'addi binafsiha, ya. Dan kami beri hidayah kepadanya, beri petunjuk kepadanya, an-najdain, dua jalan. Najdain, dua jalan, ya. Dua jalan sini ditafsirkan di sini bayyana, jelaskan kepada kami, bayyana, kami menjelaskan kepada lahu, kepadanya, al khaira wasyarab, mana yang baik dan yang mana yang buruk. Artinya diberi hidayah, an-najdain, dia diterangkan kepadanya, ini loh jalan yang baik dan jalan yang buruk, ya. Silakan dipilih. Silakan dipilih mana, milih yang baik atau milih yang buruk, ya, seperti itu. Tapi Allah kasih pilihan, ya. Wa qad ta'adda bi ila kaqulihi ta'ala. Kadang-kadang juga muta'addi kalimat ihdina itu muta'addi dengan ila, ya. Muta'addi dengan ila. Muta'addi membutuhkan kata sambung ila, yaitu kepada atau menuju, ya. Misalnya firman Allah Subhanahu, ijtabahu, kami pilih dia, wahadahu, dan kami beri hidayah dia, beri petunjuk dia, ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus atau kepada jalan yang lurus. Di sini pakai muta'addinya pakai ila. Berbeda dengan di sini. Yang di sini tidak ada ila di sini, ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah ini segi-segi secara bahasa, ya. Fahduhum ila siratil jahim, maka arahkan mereka menuju jalan neraka jahim yang menyala-nyala. Orang-orang kafir digiring, ini giring mereka menuju jalan yang mengarah kepada neraka. Nah, jadi hidayah itu kadang, kalau orang beriman siratal mustaqim, jalan lurus menuju surga. Tapi kalau orang kafir, ya hidayah juga, hidayah itu penggiringan menuju apa? Menuju neraka, ya. Menuju neraka. Sebagaimana juga misalnya misalnya infak itu kan konotasinya ada dua, ada baik ada buruk, ya. Misalnya kalau orang-orang beriman yunfikuna amwalahum fi sabilillah, ya. Mereka menginfakkan harta mereka itu di jalan Allah, ya. Tapi kalau orang kafir yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, mereka menginfakkan hartanya untuk menghalang-halangi jalan Allah. Sama-sama infak, ya. Sama-sama berkorban itu, tapi artinya beda, arahnya beda. Jadi orang kafir pun berinfak juga. Orang beriman berinfak, orang kafir juga berinfak, ya. Cuma beda arahnya dan beda tujuannya, ya. Begitu juga masalah hidayah ini, ya.
Wadzalika, dan hal itu bimakna al-irsyad wad dilalah. Nah, kalau ada ilahnya ini maksudnya minta bimbingan dan minta petunjuk. Kadzalika qauluhu, yang seperti itu ya seperti firman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ini berkenaan kepada Nabi Muhammad tuh. Allah mengatakan wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, latahdi, benar-benar memberi hidayah, memberi petunjuk ya, mengarahkan ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Surat Syura ayat 52 ya. Kemudian waqad ta'adda billam, kadang-kadang itu ya, ihdina itu muta'addi dengan lam. Li misalnya ya, kaqauli ahlil jannah, seperti perkataan ahli surga, penghuni surga yang kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya, di mana doanya ahli surga itu begini nanti ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada ya. Segala puji bagi Allah ya, ini ucapan rasa syukur yang luar biasa orang masuk surga ya. Alladzi hadana, yang mana Allah memberi hidayah kepada kami, lihada, untuk bisa mendapatkan ini, yaitu surga ya, seperti itu. Ay waffaqona, yang telah memberikan hidayah kepada kami, lihada, untuk bisa menemukan surga ini, menemukan jalan sampai bisa menemukan masuk surga ini. Wa ja'alana lahu ahla ya, dan menjadikan kami semua ini menjadi penghuni surga tersebut ya. Ini masih ada, kita lihat lanjutannya, penjelasannya. Ya. Oke, saya kira ini sudah lain lagi. Ini makna Shiratal Mustaqim, tapi saya kira ini nanti karena ini terlalu panjang, nanti kita potong untuk yang ketiga, Shiratal Mustaqim, item ketiga ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini sudah kelihatannya sudah kepanjangan, rekamannya sudah tidak memungkinkan ya. Demikian, semoga mendapatkan tambahan inspirasi, motivasi untuk kita kemudian mengikuti maunya Allah di dalam Al-Qur'an. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تتركتني أمضيت دون خليلتان ما خفت يقتلها الفراق